bandi ya, seperti ini. Nggak masalah ya, silakan diperhatikan dulu. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan aja langsung ya. Oke, nah studi kasusnya adalah ini ya. Jadi tadi ya, jadi studi kasusnya adalah mengenai harga tiket ya. Kita akan coba bikin flowchart. Yang pertama tentu kita mulai dulu dengan awal gitu ya, atau start gitu ya, sama aja ya. Kita coba pakai bahasa Indonesia saja lah ya, awal gitu ya. Kemudian setelah awal kita deklarasikan dulu variabelnya ya. Deklarasi variabel berarti menggunakan simbolnya mana nih ya, simbolnya mana, ke delete. Coba saya cari yang basic dulu ya, ada nggak di basic? Kalau nggak di flowchart ya. Tadi sebelumnya ada ya, mana tadinya ya. Flowchart advance coba. Oh nggak ada ya. Oke, kita ambil dari sebelahnya lah. Nah ini nih harusnya simbol ini nih, mana ya simbolnya? Kita copy aja lah dari sebelahnya ya. Oke, nah ini misalkan seperti ini ya. Ini bilangan-bilangan akhir, ini kita ganti dulu, ini kita deklarasikan dulu ya. Jadi selalu di awal pasti deklarasi dulu. Jadi kalau kasusnya seperti ini ya, kasusnya seperti ini ya. Nah, kita tinggal cek ya yang perlu dideklarasikan apa gitu ya. Yang perlu dideklarasikan pertama adalah nama, kelas dan jarak. Ya, nama ini string ya. Jadi biasakan untuk mendeklarasikan variabel dengan tipe datanya ya. Ini adalah string ya, nama string. Kelas juga string ya, karena kelas 1 kelas 2 ya. Nah, jarak itu number ya, atau entah integer atau apapun ya. Kemudian yang satu lagi adalah harga ya. Nah, harga juga harus ada ya, jadi output ya, tapi dia harus dideklarasikan sebagai variabel dulu ya, karena harga tipe datanya apa namanya numerik ya, kita gunakan integer juga lah. Kalau enggak misalnya kita kalau harga bisa gunakan tipe data varchar atau currency ya, kalau memang ada ya. Dia nanti di tools ininya ya, kalau di aplikasi apa di implementasi ke bahasa pemrogramannya ada ya, tinggal dipakai aja. Oke, nah cara bikinnya ya tadi ya, kita di sini pakai draw.io ya, Krisna ya. Kita mumpung ingat ya, saya capture dulu ya Krisna ya. Jadi mumpung ingat tadi sebagai bukti ya, karena belum ada bukti ininya. Oke, paste dulu sebentar. Save as JPEG ya. Ini ya, algoritma ini kelas 66 ya. Ini ya. Saya beri namanya bukti.
folder 25 JPG bukti ya. Oke, kembali lagi ke sini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba buat dulu ya. Ini kita bikin dulu, mulai ya. Kemudian yang ini deklarasikan dulu ya. Tadi deklarasinya adalah ada beberapa ya. Yang pertama nama, ada nama ya, koma jarak numerik ya, nama, koma apa tadi ya, sebentar mana tadi ya, ini file ini. Oke, apa tadi ya, lupa nama filenya. Atau deletion aja deh, deletion. Ini. Bukan deh. Mana ya tadi ya? Bentar ya, saya tadi lupa naruh ininya. Udah. Ini ada di sini bisa. Mana ini? Mana ya tadi ya? Yuk. Ini deh. Ya lupa naruhnya tadi. Oke, nah ya tadi jarak kan ya. Oke, cara bikinnya kita kembali lagi ke sini. Nah ini ya, ini berarti ada variabelnya ada kelas ya, ada nama dulu sih. Karena di sini ada input ya, ada nama penumpang, kelas dan jarak ya. Berarti variabelnya di sini kita deklarasikan dulu nama ya, koma kelas ya. Ini kita titik 2 string ya. Nah ini karena teks dia kan. Kemudian jarak ya, kemudian harga
titik 2 integer lah gitu ya. Nah, oke, ini kok ada di situ. Ya. Nah, ya kok di luar sobat. Ini simbol ini mana sih? Simbol ininya ada ya, simbol nggak ada ya. Ini sebelumnya simbol. Nah ini nih harus ini aja lah, copy aja ya. Nah ini ya ampun. Nama, koma, kelas sama dengan string, kemudian jarak, koma, harga sama dengan integer ya. Nah, yang diinputnya apa? Yang diinputnya adalah, lihat di soalnya ya, yang diinputnya adalah nama, kelas, dan jarak. Oke. Nah, berarti di sini pun sama ya. Berarti di sini inputnya berarti boleh langsung digini aja sebetulnya ya. Input gitu ya. Ini nama, koma, kelas, koma, jarak gitu ya. Oke. Nah, setelah dibuatkan ininya, nah baru kita masuk ke decision ya. Karena kan yang diinputkan nanti nama, kelas, dan jarak. Nanti yang dicek pertama kali apa? Nah, lihat di sininya. Yang dicek pertama kali adalah kelas ya. Karena dicek pertama kali adalah kelas, berarti nanti di sini ada decision dulu. Nah, ini ya. Ada decision ya. Jika kelasnya sama dengan 1 kan gitu ya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dicek ya. Kalau true, yang berikutnya dicek adalah jaraknya ya. Nah, ini kan jarak tuh ya. Kelasnya 1, jaraknya sekian. Kalau jaraknya lebih besar sama dengan 100 ya, ini saya pakai tambahin 100 karena nilai 100-nya nggak masuk kalau sama lebih besar 100 doang ini ya. Makanya saya tambahkan sama dengan 100 ya. Berarti kalau itunya lebih besar dari 100, ini dicek ya. Nah, ini ya. Ini dicek lagi nih di sini. Jaraknya lebih besar sama dengan 100 gitu ya. Kalau iya kan gitu ya. Kalau iya berarti ada hasilnya apa? Hasilnya adalah harga sama dengan 1000 gitu ya. Ini 1000, bukan tambah nih, sama dengan ya. Sama dengan 1000 nih, 1000 ya. Oke. Nah, tinggal kita ingat garisnya ya. Jadi kalau di dalam flowchart harus ada tanda panahnya ya, wajib ya. Kalau nggak ya nanti dianggapnya salah ya, karena panah itu menunjukkan alur ya. Gitu. Oke. Kemudian ini ke sini. Nah, ini ke sini. Yang ini ke sini ya. Oh, sorry. Nah, ini ya, set ke sini. Yang ini juga sama ke sini ya. Nah, ingat kalau di session
itu harus ada true or false ya. Ini misalkan true-nya ya, misalkan true, dicek harganya, oh ini true lagi, nah ini berarti hasilnya adalah sama dengan harganya 1000. Kalau false, kelasnya nggak sama dengan 1, ya muncul lagi ya, berarti kan kelasnya 2 ya. Nah berarti di sini ada decision lagi ya. Kita beresin dulu yang kelas 1 dulu lah. Kalau misalkan anggaplah jaraknya tidak sama dengan 100, kan berarti dicek lagi, cek yang berikutnya apa, cek yang kedua nih, jaraknya 80 sampai 99 enggak gitu kan. Nah berarti di sininya kita masukin lagi decision lagi ya, atau ini dibuat di sinilah ya. Nah gini, berarti ini false nya kan, berarti kan, nah ini berarti jadi false nya ya, karena kan harus true and false ya. Kalau percobaan ini true ke sini, ini false. Nah di sininya jadinya jarak lebih besar dari 80 and lebih kecil dari 99 kan gitu ya. Nah ini muncul lagi pilihan lagi ya, yang ini kalau dia true, nah jadinya berapa harganya. Kalau dia true ya, kalau dia true maka 900, kalau false kan 500 kan gitu ya. Nah berarti kalau di sini adalah true, ini jadi 900 kan gitu, jadi 900 ya. Kalau false berarti tinggal pindahin, ini berarti false. Kalau false tadi hasilnya adalah 500 kan gitu ya. Nah ini 500 ya, ini 500. Nah gini, berarti di sini tinggal dikali dikasih true false lagi ya. True, ini false ya, ini true, yang ini false ya. Jangan sampai tidak diberikan keterangan karena biar tahu alurnya kemana. Nah sekarang kalau yang bukan kelas 1 lah, dicek berarti jaraknya apa, dicek yang kesini sekarang ya, jaraknya lebih besar 95 enggak gitu ya. Ininya berarti jaraknya lebih besar dari 95 enggak. Kalau iya maka 500 kan, kalau tidak 400 kan gitu ya. Nah berarti di sininya tinggal kita buat lagi ini, di sini tinggal ditambahin 2 kan, berarti cabangnya ya. Yang ini 400 ya. Nah ini 400, sorry berapa tadi ya, betul 500, yang ini 400, ini 400 ya. Nah berarti di sini ada true false lagi ya, ini berarti false ya. Nah, false. Kemudian di sini juga sama ya, ini juga false ya. Nah ini false, ini true ya, yang ini yang true, sorry, ini true, yang ini false ya. Nah gitu ya, false. Nah baru di akhir ditambahkan ini input, ini tinggal tambahin di bawahnya. Nah yang dicetak apa? Yang dicetak adalah print harga, print harga ya, print harga gitu ya. Nah semuanya nanti akhirnya ke sini ya, sehingga ini semua nanti tarik garis kan gitu ya. Nah ini ke sini nanti harus dirapiin ya, ini nggak boleh motongin ya. Aduh, ini saya rapiin dulu lah yang ke sini lah. Nah di sini lah, ini saya buang dulu, saya tarik dari sini. Nah, biar nariknya gampang di sini ya. Nah ini geser, nah gini, geser lagi. Yang ini juga sama ya, ini tarik ke sini, ini tarik ke sini, ini tarik ke sini, ini juga tarik ke sini ya. Nah baru diakhiri di sininya. Nah ini ya, ditutup ya gitu. Nah gini,
Ini ditutup dengan akhir ya, ini di akhir. Akhir. Gitu ya. Ini harus nempel semua ya panahnya ya. Nah, kayak gini salah nih, ini nggak ada, ini panahnya kelihatan, harus tarik berarti. Nah, ininya tinggal kita masuk ke sini. Nah, ya. Ini hasilnya seperti itu ya. Jadi cara baca nanti gimana ya? Kan nanti diuji coba logic programnya kan, kayak input nama kelas ya, jarak. Nah, nanti pas dimasukin ke dalam program, kelasnya dicek kan di program kita. Kelas 1 bukan, pilihannya 1, langsung ke sini nanti true kan gitu ya. Nah, dan itu dicek berikutnya, jaraknya berapa? Misalkan 200. Berarti kan lebih besar dari 100, langsung keluarnya di sini 1000. Nanti yang di print yang mana? Ini 1000 ke sini, print n kan ya. Ada lagi masuk, kelasnya kelas 1 bukan kelas 2. Jaraknya berapa? Di atas 100 misalkan. Langsung keluar ke sini 500. Nanti ke print 500-nya. N gitu. Nah, untuk procedure code-nya harus konsisten ya. Jadi procedure code dan flowchart itu harus konsisten ya, harus sama, karena sebetulnya hanya beda pendekatan saja. Jadi kalau Anda bikin flowchart sama procedure code-nya nggak sama alurnya, ya mungkin salah satunya ada yang salah gitu ya. Nah, kita coba contoh dari kasus ini aja ya. Kita bikin pakai notepad saja lah ya. Pakai notepad. Nah, ini ya barunya di sini ya. Oke, berarti kan sama ya, di sini sama dengan judul dulu. Kalau di procedure code kan dimulai dengan judul ya. Misalkan judulnya adalah aplikasi apa tadi ya? Aplikasi tiket lah gitu ya, harga tiket, aplikasi menghitung harga ya, harga gitu ya. Kemudian itu judulnya ya. Selanjutnya adalah deklarasi dulu kan, berarti kamus lah gitu ya, kamus. Nah, ini jangan lupa nanti dikasih point to point gini ya, 1 titik ya, ini kamusnya. Nah, ini berarti kamus ini ya isinya ini juga kan. Ini berarti 1.1. Berarti tadi kamusnya adalah nama, koma, kelas sama dengan string ya. Kemudian 1.2 jarak, koma, harga sama dengan integer ya. Nah, baru di sini 2 ya, titik berarti ya. Berarti di sini input nama, koma. Mau disamain dengan yang di flowchart juga nggak apa-apa ya, mau dibedain juga nggak apa-apa ya. Tapi yang penting alurnya sama lah, kelas, koma, jarak kan ya. Nah, berarti berikutnya 3 ya. Nah, ini berarti kan kalau kita di sini pakai bahasa Indonesia ya, berarti jika ya kelas sama dengan 1, maka gitu ya. Maka apa? Maka dicek jika lagi kan, jika jarak lebih besar sama dengan 100 enggak? Maka nah, kalau benar ya, kalau benar maka harga sama dengan 1000 kan gitu ya. Selain itu kan gitu ya. Nah, ini tinggal nanti digeser, dijorokin gitu biar gampang. Selain itu, nah selain itu apa? Dicek lagi kan? Dicek yang mana? Yang ini ya. Nah, selain itu jarak lebih besar dari 80 dan lebih kecil dari 99 gitu ya misalkan. Nah, ini ya. Sorry, ini saya geser ke sini aja. Nah, gitu. Nah, maka kalau iya berarti kan gitu ya, jika kan gitu ya, selain itunya kan itu. Ini kan jika selain itu ya, berarti ini mau jika selain itu, mau selain itu boleh lah. Maka harga sama dengan 900 kan ya.
Selain itu, nah jika aja lah ya, jika jarak aja ya, jika selain ini kan harga sama ya, ini jika aja lah biar bacanya enak. Ini berarti maka nah gitu ya, 900 di sini juga harga 900 selain itu. Nah ini baru ini selain itu ya, selain itu di sininya harganya 500 ya. Nah gitu ya, harga sama dengan 500. Nah di sininya kita tambahin ya, tinggal ditambahin aja ya, di sini jadi 3.1 kan. Ini nanti bisa dirapikan ya. Ini jadi 3.2, ini jadi 3.3 ya, ini jadi 31 betul ya, 3.4, ini 3.5, 3.6 ya. Ini kita tambahin dulu yang ini ya, 3.7. ini boleh apa ya, NJK ya, nah nggak usah pakai NJK juga nggak apa-apa ya. Nah itu yang 3 ya. Ini sorry, ini 3, ini berarti 4 ya, sorry, itu kan 3-nya nanti turunnya ke bawah, 4 ya, ini 4. Nah baru di sini 3.1 ya. 1 jika kelas sama dengan 2 maka, nah baru di sini jadi 5 ya gitu. Jika kelas sama dengan maka dicek kan, dicek jaraknya yang ini. Nah dicek dia ya, jaraknya jika jarak lebih besar 95 maka ini berarti jadi 5.1, maka harga sama dengan 500. 5.2 nya selain itu ini 5.3 harga harga sama dengan berapa tadi, 400 ya, 400. Oke, nah 5.4 nya bukan 5.4 ya, 6 ya, 6 print harga kan itu ya, harga 7 N ya. Berarti kalau ada 7 ini nanti satunya ditambahin lagi kan di atasnya ya, jadi ini jadi, atau ini nggak usah pakai N lah ya, kalau mau pakai N juga boleh gitu ya. Nah jadi alurnya sama ya, judul, kamus, ini kamus ya, deklarasi, ini deklarasinya, ini inputnya. Nah I pertama ini kan, I pertama nih 1, 2 ini kan, berarti I kedua adalah harga yang ini 100, 1000, ini 100 ke 1000, 80, 90 ini ke 900 dan 500, ini kelas 2 yang ini, dan konsisten gitu ya, sama hasilnya sama gitu ya. Jadi untuk menggambarkan antara flowchart dan push the code harusnya alurnya sama gitu ya, sehingga konsisten gitu ya, karena push the code dan flowchart adalah tools yang berbeda aja gitu, tapi menggambarkan hal yang sama gitu ya. Oke, itu untuk penjelasan dulu sampai ini dulu. Ada pertanyaan dulu mungkin dari Krisna, silakan Krisna. Sambil saya capture dulu ya. Gimana, bisa dipahami Krisna?
Krisna masih di standby? Boleh komen aja. Gimana Krisna? Bisa dipahami penjelasan yang barusan? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, sambil saya lanjutkan lagi. Nah, contoh kasus yang lainnya, yang ini. Nah, yang nomor 2 ini mirip dengan oke, tapi bisa dipahami ya? Bisa dipahami kan? Oke, sip. Langsung nanti kalau bingung ditanyain aja ya. Saya lanjutkan yang pembahasan yang kedua ya. Nah, ini. Yang kedua ini mirip banget dengan hampir mirip lah dengan tugas 1 ya. Nah, cara bikinnya gimana? Biar cepat saya sudah bikinin sebetulnya ya. Ada di sini, ada di ini ya. Nah, di mana ya tadi ya? Ini nih kayaknya nih di sini. Bukan deh. Ada di sini harusnya. Ini angka ya. Ini bukan. Nah ini dia. Nah ini agak lumayan panjang ya. Nah ini sama kan kita bacanya ya. Yang pertama adalah input. Deklarasikan dulu kan. Ini saya bagi 2 aja biar cepat. Ini set. Nah ini ya. Ini udah ada nih biar jelas ke sini ya. Kita baca aja biar cepat gitu ya. Kok ininya gini ya? Atau ininya disembunyikan dulu, jangan. Ini dikecilin dulu lah ya. Nah ini ya. Yang pertama adalah gapok, jabatan dan sebagainya ya. Nah ini kan komponennya kan gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan istri, ini harus dideklarasikan dulu nih. Ini dideklarasikan. Inputnya apa? Inputnya harusnya ada di sini. Nah ini ya. Inputnya adalah mana nih? Nggak ada ya. Ini outputnya. Inputnya kita analogikan aja lah. Golongan, status, dan jumlah anak itu inputnya ya, karena ada tunjangan jabatan, ada tunjangan istri, ada tunjangan anak soalnya gitu ya. Nah ini inputnya. Kemudian yang berikutnya adalah dicek golongannya golongan 1 benar nggak? Oh benar, yes. Kalau benar nilainya 300 gitu ya. Kalau no dicek golongan 2 bukan, golongan 2 kalau benar 500. Oh bukan, golongan 3 berarti 7,5 gitu ya. Nah selanjutnya di print kan gopoknya, di print dulu nih ya. Nah kemudian ada aturan ini, tunjangan jabatan didapat dari 35% dari gaji pokok. Nah ini dihitung nih, tarik nih printan data gapoknya ya, 35% dari gapok, sehingga nanti keluar hasilnya kan gitu ya. Keluar hasilnya tuh diginilah, dari sini nggak kelihatan juga ya kalau digeser-geser gitu. Nah ini ya, jadi tunjangan jabatan. Nah dari tunjangan jabatan ini dihitung jumlah anaknya lebih besar dari 0 nggak? Iya. Kalau lebih besar dari 0 ya dihitung jumlah anak dikali 0,25% kali gapok, katanya gitu. Kalau enggak dicek lagi, lebih besarnya dari 3 enggak? Kalau lebih besar dari 3 dihitungnya cuma 3 gitu ya. Tapi kalau nggak punya anak dikasih nilai 0. Nah ini dikasih nilai 0 gitu ya, sehingga nanti keluar tuh tunjangan anak. Terakhir dihitung semua kan, ditotalin. Ini juga sebelumnya dihitung dulu yang ini nih. Nah ini tunjangan istri, nikah nggak gitu ya. Kalau nikah maka dikasih 0,3 kali gapok. Kalau nggak nikah dikasih 0 gitu. Sehingga kemuncul tunjangan istri.
Kemudian hasilnya ditotalin semua ke sini ya, di input jadi input nih. Gaji total adalah gapok ditambah tunjangan jabatan ditambah tunjangan istri tambah tunjangan anak dan ditambah lembur kalau ada kan gitu ya. Kemudian di print gaji totalnya, hasilnya adalah selesai gitu. Nah ini kalau dibandingkan dengan procedure code-nya, ini kan procedure code-nya nih ya. Nah ini mirip kan, deklarasi dulu nih, gatot, gapok, tunjangan jabatan, istri, tunjangan anak, lembur, tunjangan ini dan seterusnya. Ini integer. Golongan, tunjangan nikah sama jenis kelamin ya. Ini string ininya karena teks ya. Yang diinputkan adalah golongan, status nikah, jenis kelamin dan jumlah anak. Jika ini pakai bahasa Inggris nih ya, golongannya lebih sama dengan 1, maka gapoknya 3 juta. Selain itu, golongannya 2, gapoknya 5 juta. Selain itu, pasti nilai 7,5 ya, karena pasti golongan 3 kan gitu ya. Nah, kemudian dicek yang berikutnya. Tunjangan jabatan itu adalah 0,35 kali gapok. Jika status nikahnya true ya atau benar gitu ya, dan jenis kelaminnya laki-laki, maka tunjangan istrinya adalah 3% ya, 0,3 kali gapok. Selain itu dikasih nilai 0, berarti kan belum nikah ya gitu ya. Dicek lagi jumlah anaknya berapa. Kalau bisa dari 0 dicek, berarti jumlah anak 0,25 kali gapok kali jumlah anak. Tapi kalau lebih besar dari 3 dihitungnya cuma 3. Jadi kalau punya anak 5 dihitungnya cuma 3. Tapi kalau nggak punya anak dikasih nilai 0. Nah setelah itu baru ditotalkan gaji total, gapok, jabatan, istri, tenaga lembaga dan seterusnya. Di print sama persis dengan yang di atas. Tuh ya tuh. Deklarasi, input, golongan, gapok, nikah, jabatan, anak, baru di sininya total. Gitu. Memang ini dia dari atas ke kanan gitu ya. Gitu. Jadi membuat flowchart itu harus konsisten ya, dan harus ada arah panahnya. Kalau ada percabangan harus jelas mana yes sama no-nya gitu ya. Dan harus diawali dengan awal dan akhir gitu ya. Nah, kalau pengulangan kayak gimana nih? Ini pengulangan nih contohnya. Ini kan semuanya tadi tentang percabangan ya, banyak pilihan gitu ya. Nah, pengulangan yang ini yang terakhir nih. Ya, buatkan algoritma untuk mencetak deret 10 sampai 1. Ya, ini jawabannya seperti ini. Nah, ya, jawabannya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, start ya. Nah, ini bilangan awal 10, bilangan akhir 1. Bilangan awal lebih kecil daripada bilangan akhir. Betul ya, 10 1 kan. Bilangan awal dikurangi 1 karena kan dari 10 ke 1 kan. Nah, berarti cara ngeceknya gimana? Berarti kan ini bilangan awal 10 kan awalnya. 10 lebih kecil dari 1 enggak? Iya, true. Kurangi 1 gitu ya. Print bilangan awal jadi 9. Nah, jalanin lagi ke atas. 9 lebih kecil dari lebih kecil, ini harusnya lebih besar ya. Harusnya betul, harusnya lebih besar, ini bukan lebih kecil. Simbolnya salah, mohon maaf ya. 9 lebih besar dari bilangan akhir nggak? 1 nggak? Iya, true. Kurangi lagi 1 jadi 8, taruh lagi 8 di sini. 8 lebih besar dari 1? Iya, kurangi 1 lagi jadi 7, terus aja sampai nanti 10 lebih kecil dari 1 nggak? 1 lebih kecil dari 1 nggak? Enggak kan gitu ya, nggak lebih kecil, ya udah berarti stop gitu ya. Seperti nah ininya pun sama tuh, muter balik kan, ini bilangan break, tapi ada istilah break ya. Nah kalau dalam looping itu ada to-nya nih, ada for, ada to ya, ada for bilangan awal, to bilangan akhir, karena kan di looping selama bilangan akhirnya tidak memenuhi bilangan lebih kecil ini maka diterusin. Kalau sudah selesai di break dia ya, stop gitu ya, langsung berhenti programnya. Tapi selama dia belum memenuhi, dia terus di print gitu ya. Ya makanya di sini ada ke langkah 41. 41-nya mana? Ke sini. Jadi selama dia belum break, kan ini dicek, oh belum, langsung print. Balik lagi ke langkah 1. Print, balik lagi ke langkah 1. Print, balik lagi ke langkah 1. Nah, kalau sudah tidak sesuai di sini, stop, break, berhenti gitu ya. Stop dia. Udah langsung ke end. Gitu.
ya itu ya pembuatan flowchart yang benar ya, silakan mungkin eh, siapa Kak Krisna silakan kalau ada pertanyaan mau di chat boleh mau di ini boleh silakan. Ini saya stop share dulu ya. Oke, silakan. Krisna ada pertanyaan tidak? Kalau misalkan nanti kurang jelas bisa dilihat ya di rekamannya ya. Ini nanti rekamannya saya upload, nanti saya tautkan di e-learning ya. Oke, sip ya. Jadi untuk web 2 ini itu dulu yang bisa saya sampaikan ya mengenai pembuatan flowchart dan prosedur code ya. Nanti akan saya upload rekamannya. Nanti bisa dilihat lagi dari rekamannya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang masih sulit, silakan tanyakan di di diskusi. Kalau nggak ditanyakan di diskusi, bisa juga langsung via pesan ya. Biar japri langsung di e-learningnya ya, silakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop ya.